Dan juga yang menarik, pekan depan Kang Asep sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Akan digabung Ferdy Sambo dengan Putri Candrawati, kemudian Kuat Ma'ruf akan digabung dengan Ricky Rizal. Kenapa mekanismenya seperti itu, Kang Asep? Ya sebenarnya nggak boleh satu berkas satu perkara. Ya memang kan ini salahkan code kalender, salah manajer persidangan gitu kan. Risikonya ketika majelis yang sama mengadili 4 terdakwa yang displit. Sebenarnya memang di praktek itu sering kejadian karena banyak satuin oke lah disatuin sekaligus kan. Padahal ini kan perkara menarik perhatian publik ya sekali lagi ya yang menyangkut seorang penegak hukum, seorang jenderal ya yang sejak awal kebohongan rekayasa semakin terus semakin nampak. Dan orang melihat juga kelompok 4 ini kan boleh dikatakan tanda petik kan masih satu grup gitu, satu kelompok. Nah kalau ini disatukan saksinya walaupun saksinya akan sama dari keterangannya, tapi aturan persidangan tadi yang harus dipegang saksi dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas. Ya, kalau sekarang 4 terdakwa disatukan di ruangan ya 4 berkas loh walaupun majelisnya sama. Ya, kemudian saksi ya walaupun memang berlaku untuk 4-4-nya. Jangan dengan dasar mengejar ajas peradilan sederhana mudah biar ringan. Ya kalau gitu kenapa di awal dakwaan juga dianggap sama gitu kan? Atau dibacakan sekaliguskan kan? Tinggal beda pasalnya, beda perannya aja. Ini yang jadi masalah karena sejak awal ya tadi kan kita udah ingatkan memberikan masukan kepada pengadilan. Ya bentuk aja kalau 11 berkas 11 majelis gitu kan. Jadi bisa bersamaan gitu kan, bisa di ruang ada 11 ruangan lah atau harinya ditentukan berbeda. Nah, kalau sekarang risikonya sekali lagi risikonya 4 ini majelis yang sama dan pengalaman pembacaan dakwaan, kemudian kemarin 3 orang saksi yang dari 12 diperiksa aja dari pagi sampai jam 4. Nah, mereka akhirnya menyatukan. Emang di praktek itu dilakukan, tapi kalau KUHP itu kan pasal 3 ajas legalitas. Proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Ketika memeriksa itu tadi satu berkas satu majelis terpisah terlepas majelisnya sama. Yang risiko ketika di awal sidang berani ya satu-satu. Nah, sekarang ketika mengalami sekali lagi ya bahwa memakan waktu, tenaga, dalam tanda petik melelahkan, sekarang disatukan ya biarlah nanti. Ingat loh, Mahkamah Agung itu kewenangannya 3. 1, kompetensi kewenangan, apakah berwenang selatan atau tidak. 2, penerapan hukum. Yang ketiga yang penting, apakah ya aturan hukum dilaksanakan atau tidak. Nah, ada aturan KUHP tadi satu berkas satu pemeriksaan, terlepas itu banyak. Tapi itu satu kewenangan Mahkamah Agung bisa membatalkan loh persidangannya. Ya karena itu tadi apakah persidangan sesuai atau tidak. Itu di pasal 28 Junto 30 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian juga ya yang lebih penting lagi itu ada ya kewenangan Mahkamah Agung ada 3 di pasal 253 KUHP. Ya artinya apakah peraturan pelaksanaan bahasa sederhananya apakah proses persidangannya dilakukan sesuai hukum acara atau tidak. Itu bahasa yang paling gampang. Kalau proses hukum acara tidak sesuai dengan perundang-undangan, Mahkamah Agung bisa membatalkan acara sidangnya. Kita akan kawal bersama ya, Kang Asep. Ya, harapannya persidangan berlangsung dengan cepat, murah, dan juga adil. Terima kasih, Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Kang Asep.